Pemeliharanya membawa rahmat beserta berkat ya Rasulullah. Grup nasyid Lampion adalah salah satu grup nasyid yang memberi warna pada perkembangan nasyid di Indonesia. Lampion terbentuk dari remaja Masjid Lause Jakarta yang anggotanya dari etnis Tionghoa. Nama Lampion dipilih untuk memberikan identitas pada grup nasyid ini. Pilihan Lampion karena memang kita basicnya dulu ketika itu awalnya kita aktif di remaja masjid yang memang memberikan informasi Islam untuk orang-orang WNI keturunan Tionghoa, dan juga sasaran dakwahnya pun ke sana. Jadi kita membentuk sebuah grup nasyid yang memang sampai sekarang pun alhamdulillah mayoritas sebagian besar adalah dari anggota kita dari orang-orang etnis Tionghoa Muslim. Makanya namanya Lampion. Memang dia memberikan identitas lampu penerang jalan kepada manusia, kita harapkan, tapi dengan simbol kebudayaan Tionghoa. Dalam bernasyid, Lampion memegang kaidah yang dipegang para penyanyi nasyid atau munsyid lainnya, yakni perbaiki diri, ajak orang lain. Artinya, apa yang dinyanyikan seorang munsyid harus selaras dengan sikap dan tingkah lakunya sehari-hari, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Munsyid sejatinya adalah seorang dai yang mengajak orang pada kebaikan, menjauhi kemunafikan, dan menjaga fitrah sebagai seorang hamba Allah. Inilah yang membedakan penyanyi musik religi dengan seorang penyanyi nasyid. Nasyid itu sendiri, dia seharusnya dia kan merupakan suatu alat untuk mengajak masyarakat kepada Tuhan, kepada Allah, mencintai Rasulullah, berkasih sayang sama manusia. Itu sebenarnya tujuan kita bikin nasyid sebagai alat itu. Dan tentulah di nasyid itu sendiri yang paling utama dan yang pertama adalah bagaimana kita sebagai penasyidnya itu sendiri mengamalkan apa-apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Karena nggak mungkin kita mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk mencintai Rasulullah, tapi kita sendiri tidak ada perubahan dalam diri kita. Semangat bernasyid untuk menebar kebaikan dan selalu memperbaiki diri ditularkan Lampion pada junior mereka, grup nasyid neon yang mereka latih. Kalau pribadi bisa lebih lagi kita mengenal Islam, mengenal Rasulullah, mengenal Allah gitu. Jadi dengan bernasyid kita lebih terbatas pergaulan kita dengan lawan jenis, dengan yang bukan muhrimnya gitu, dan mungkin kita juga bisa membawa dampak yang baik buat lingkungan-lingkungan di mana kita berada gitu. Rian Setia merasakan perubahan pada sikap pribadi setelah menjadi penyanyi nasyid 3 tahun yang lalu. Ada beberapa alasan, tapi yang pasti saya tidak tahu karena tiba-tiba saja seperti semuanya mengarahkan saya ke sini. Teman-teman yang saya kenal, kemudian apresiasi dari orang-orang yang pernah mendengar saya bernyanyi ternyata lebih luar biasa ketika saya memilih jalur ini. Bukan berarti ini pelarian, tapi juga saya merasakan efek perubahan pada diri saya sendiri ketika saya bernasyid. Saya punya tanggung jawab terhadap perubahan diri saya pribadi dulu sebelum saya bisa menyampaikan ke orang lain tentang apa yang saya bawakan. Pada sejumlah aktivis remaja masjid yang dilatihnya, Rian menekankan bahwa seorang munsyid tidak mengejar popularitas.
namun semata usaha perbaikan pribadi dan semangat mengajak pada kebaikan. Ketika seorang munsyid mengejar popularitas layaknya seorang artis, maka kehampaan yang akan didapat, seperti pengalaman Rian sebelum menekuni nasyid. Dulu saya ikut paduan suara, itu berbagai jenis musik klasik, bahkan sampai ikut kompetisi yang harus perform di dalam rumah ibadah agama lain. Kemudian saya juga pernah nyanyi band di kafe, kemudian pernah ikut lomba solois hingga menjuarai tingkat nasional. Yang saya rasakan adalah saya menyukai itu semua, tapi sekedar hobi gitu. Di dalam hati mungkin tidak terlalu ada banyak hal yang berubah, cenderung mungkin lebih mengejar popularitas. Saya sedih kalau yang nonton cuma sedikit, saya sedih kalau perform saya nggak bagus, saya sedih kalau ternyata lagu yang saya buat tidak diapresiasi oleh orang gitu. Sebagai wadah para munsyid, Asosiasi Nasyid Nusantara menampung sejumlah genre nasyid. Namun, ANN tetap berpegang pada kaidah nasyid sebagai media dakwah. Sebenarnya tadi itu adalah masalah bagaimana kita mengekspresikan nasyid melalui caranya masing-masing. Memang secara rules alat musik, lalu juga perilaku pelakunya, lalu juga gaya, style semuanya memang sedang dirumuskan. Belum jadi lah kalau di nasyid, karena kan memang dia masih muda ya, senian masih muda. Tapi beberapa hal sudah kita sepakati dari sisi terutama dari sisi pelakunya. Memang pelakunya mesti ada berapa etika bermusik ya, atau bernasyid seperti yang diutarakan oleh Dr. Yusuf Kordowi. Terutama dari perilakunya harus orang yang bukan hanya berkata tapi juga melakukan apa yang disampaikan. Baik sahabat Isna Putri masih akan kembali dengan Gemar Ramadan. So keep stay tune on Nuris FM. Nasyid masih terus memiliki penikmat sejatinya, dan radio komunitas turut andil menjaga nasyid terhubung pada para penggemarnya.